Belum kata. Oke ya, mulai ya. Belum ada peserta. Sudah ya? Oke. Selamat sore. Terima kasih untuk peserta yang sudah bergabung di live Murni Teguh yang biasa sudah sering kita lakukan ya untuk live mengenai Oke, selamat sore buat peserta yang udah join di live Murni Teguh. Hari ini kita akan live 30 menit bersama Dr. Robi yang sebelumnya sudah pernah live ya dokter ya di Instagram mengenai akupuntur. Di sini kita akan membahas tentang akupuntur untuk kesehatan fisik dan mental. Oke, untuk penjelasan live hari ini langsung aja ya dok ya. Dipersilakan Dr. Robi. Terima kasih Nita kesempatannya. Hari ini kita akan bertemu lagi membahas tentang kesehatan akupuntur untuk kesehatan fisik dan mental ya. Kalau kita tahu bahwa akupuntur banyak berperan bagi kesehatan baik secara fisik dan mental. Kalau secara fisik kita bisa lihat bahwa terutama yang untuk orang hobi olahraga kadang dipakai kalau dia cedera, jadi untuk bisa mempercepat masa penyembuhannya. Jadi apalagi kalau orang yang sekarang tuh sering dipakai tuh kalau atlet-atlet olimpiade tuh biasa tuh pakai cupping ya, kadang itu juga untuk mencegah cedera dan meningkatkan performance di olahraganya. Terus kalau pasien yang gangguan mental kan seringan yang datang ke akupuntur bila dia kecemasan, depresi, terus tidak bisa tidur. Itu paling sering datang dengan itu. Ada juga pasien-pasien post trauma jadi dia cemas karena habis kejadian misalnya entah COVID. Jadi kan orang kadang kena COVID tuh kadang dia cemas, khawatir, takut kena lagi. Nah itu ada beberapa yang datang ke akupuntur karena kan selama ini dia udah makan banyak ya kan, selama sakit COVID kan nggak mungkin lagi dia habis COVID lagi makan obat lagi dikasih untuk menghilangkan cemasnya, apanya tambahin lagi obatnya. Ya sudah, biasanya datang ke akupuntur untuk terapi ya dok? Terapi untuk mengatasi kecemasannya. Jadi diharapkan tidurnya lebih bagus, lebih baik. Biasa kan itu dia, itu loh yang datang. Untuk kesehatan fisik biasa dok, untuk usia berapa yang lebih sering datang untuk konsultasi gitu dokter? Kesehatan fisik biasanya yang datang itu di usia sekitar dewasa muda ya, kecenderungan karena yang datang itu dia keluhannya nyeri, itu karena nyeri habis olahraga atau nyeri karena terjatuh, jadi dia atau posisi kerja yang nggak bagus, misalnya sakit pinggang, sakit lengan, itu. Nah itu biasanya kami akan kerjasama dengan dokter rehab medik, kerjasama untuk bagaimana mengatasi keluhannya. Oke, untuk yang fisik ya. Kalau gitu. Untuk yang mental berarti kan dokter lebih ke ini ya, apa sih batin gitu ya dok? Iya. Atau kayak psikologis gitu? Pikiran. Pikiran ya dokter. Nah kalau itu sendiri gimana dok? Ya itu juga itu kayak kan kalau pikiran kan dia cenderung ke ketidakcemasan, cemas, terus ketidaktenangan. Terapinya berapa kali ya dokter? Dia biasa terapinya kita lihat dia biasanya kalau kejadiannya masih baru, biasanya akan lebih sedikit sesi terapinya, entah 6 kali dah selesai gitu targetnya. Untuk yang kalau sudah lama biasanya kita akan cenderung akan lebih lama untuk memperbaikinya
membantunya dia. Jadi akupuntur ini dia prinsipnya memberi kesempatan tubuh untuk memperbaikinya. Jadi tubuh itu mempunyai mekanisme penyembuhan sendiri. Jadi akupuntur itu mempercepat proses penyembuhan sendiri. Itu. Merangsang. Jadi kita tusuk di titik tertentu yang akan merangsang penyembuhan secara lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Itu yang di mental ya dokter? Baik mental, baik fisik. Jadi dia kalau yang sakit fisik kan cenderung kan karena nyeri misalnya gitu. Jadi dia biasanya kalau sakitnya bisa seminggu akan hilang sendiri. Mungkin dengan akupuntur dia akan lebih cepat, 2 hari 3 hari udah bisa hilang. Berarti gitu tetap membutuhkan konsultasi ya dokter? Iya. Ya? Oke. Untuk pengobatan akupuntur sendiri dokter di fisik dan mental itu ada efek sampingnya tidak dokter buat pasien gitu? Akupuntur dikenal udah sebagai terapi yang emang udah diakui oleh WHO ya, secara aman dan efektif dia. Jadi akupuntur bila dilakukan dengan dokter yang berkompeten itu suatu tindakan yang aman, sangat nyaman, sangat aman. Makanya ada spesialisnya ya dok ya. Jadi dia cenderung kalau efek samping biasa yang dihadapi ya, biasanya dia akan karena kita pakai jarum, kalau kita pakai jarum ya, dia akan mungkin bisa muncul kayak biru, biasalah kayak hematom. Mungkin ya, kadang sih jarang ya muncul itu. Terus kalau tahu sedikit rasanya nyeri, nah itu. Tapi biasanya pasien tidur kok. Waktu dia tidur tuh relax. Banyak kan pasien tidur relax. Kenapa? Karena memang jarum itu bekerja untuk merangsang tubuh itu benar-benar relax, nyaman gitu. Jadi dengan diharapkan tubuh nyaman, relax, proses penyembuhannya akan sangat cepat. Selain kita memperbaiki dengan tusukan itu juga gitu. Kalau akupuntur sendiri dok, berarti dia sifatnya kan kayak tusuk jarum gitu ya dok? Iya. Nah untuk usia ada nggak perbedaan jarumnya gitu dok? Anak-anak atau usia gitu? Iya, jadi akupuntur medis itu tidak hanya dengan jarum. Jadi kita juga akan menggunakan laser, terus ultrasound, sonopuntur namanya, gelombang suara, juga pakai panas, rangsang panas, jadi itu. Jadi ada beberapa modalitas yang akan kita gunakan untuk kalau bisa lepasin anak-anak. Ada yang pakai jarum, ada juga yang pakai laser aja. Jadi kita lihat anak-anaknya. Terus kalau dia pasien dewasa, ada kadang yang takut pakai jarum kan. Jadi kita pakai teknik yang lain, hanya mungkin pakai laser aja. Berarti dia bukan hanya jarum doang ya dokter ya? Karena Tidak hanya jarum mindset aja. orang awam kan biasa akupuntur tuh lebih dominannya jarum. Berarti nggak melulu tentang jarum gitu ya? Nggak melulu tentang jarum gitu. Kadang akupuntur itu juga kita dengan melatih posisi orang duduk yang betul, jalan yang betul, itu juga udah suatu memperbaiki dia. Jadi dengan karena kita sakit, kita tuh nggak sadar kalau kita tuh karena posisi kita salah, duduk kita salah, malah memperberat. Kadang kalau kita udah sakit, kita bikin gimana supaya nyaman, misalnya kita duduk kan. Nah kita nyaman rupanya tuh suatu salah, gitu loh. Dia. Nah itu kadang makanya kami akan biasanya berkonsultasi dengan bagian rehab medik. Berapa lama dokter pasien itu baru merasakan akupuntur baik fisik ataupun mental ketika dia terapi pada saat itu ataukah sehari 2 hari gitu? Jadi ada beberapa kasus, tergantung kasus masing-masing ya. Kalau biasanya diharapkan kalau dia sakitnya nyeri, diharapkan bisa selesai terapi dia sakitnya akan berkurang. Dia nanti jadi kalau dia sakit nyerinya baru, diharapkan dia akan lebih cepat penyembuhannya. Kalau sudah lama dia akan susah karena kalau biasanya kalau sudah lama dia kayak ada gangguan anatomis, sudah ada gangguan strukturnya, istilahnya kalau ibarat rumah dia kan kalau udah baru rusak kan baru sedikit doang retaknya kan masih gampang ditambal. Cuma kalau udah lama kan retaknya udah lebar, ya mungkin perlu dibongkar lebih lama, pelan-pelan dikerjakan, kalau enggak makin parah rusaknya kan itu. Jadi tergantung kasus per kasusnya dia.
misalnya gitu. Kadang gimana sih respon tiap orang, apakah sama apa enggak? Beda-beda. Jadi ada orang yang responnya itu akan cepat sekali bagus, ada kadang yang responnya agak lambat ya. Karena kita dalam terapi akupuntur ini nggak hanya melihat secara fisik doang, karena kita harus melihat juga mentalnya. Kadang ada orang yang mungkin kalau dilihat secara anatomisnya itu tidak ada kelainan, udah dicari di USG, diapain pun, di foto, di MRI, kok ini nggak ada kelainan, terus dia ngeluh sakit. Nah, mungkin ada faktor emosional atau apa yang mempengaruhinya. Oh, tetap gitu lagi ya, pasti tetap kontrol lah ya dokter. Iya, harus kita kontrol. Makanya kita lihat ya, kira-kira ini kelainannya apakah dia secara anatomi atau ada kelainan struktur atau kelainan fungsi aja. Kalau kelainan fungsi aja atau kalau kelainan fungsi kan kalau dia tangan untuk menulis kok sakit gitu. Cuma kalau dicari ini gara-gara kenapa tuh normal-normal semua dicek, gak ada yang bagus gitu loh. Nah itu harus kita lihat ya faktor-faktor yang kira-kira memicu atau mendorong itunya muncul sakitnya. Dokter, mungkin kan sudah cukup lama ya dok ya di akupuntur ya dok. Biasa untuk kalau fisik kan mungkin bisa perempuan, laki-laki tuh bisa 50-50 ya dok. Untuk pasien sendiri. Kalau yang mental dok, mental itu kan lebih ke psikis ya, lebih itu. Itu pasiennya banyak yang perempuan atau laki-laki dok? Kalau mental anak-anak atau dewasa cenderung wanita yang datang. Wanita. Ya. Mungkin wanita lebih sadar mungkin ya. Lebih sadar karena lebih hati ya dok, lebih sadar ini kok kayaknya nggak dan lebih mau terbuka mungkin ya. Wanita itu sih. Jadi itu yang banyak kan datang cenderung wanita. Lebih wanita. Nah, kalau wanita tuh usia sama juga, dewasa muda sama udah menuju awal-awal 50 gitu. Itu bisa dengan masa masuk menopause kan. Nah, jadi akupuntur juga bisa untuk menopause biar masuk ke masa menopause itu lancar, mulus, karena kan terjadi perubahan ya. Karena biasanya wanita dengan masuk masa menopause kan dia akan mengeluh mudah marah, keringatan, terus moodnya sering bolak-balik. Jadi kalau ada orang tua yang ibunya masuk ke masa-masa menopause ya harus dimaklumin ya, emang begitu gitu loh. Dia nggak tahan panas. Kalau seperti jadi untuk wanita yang hamil dokter setelah melahirkan, mereka ada yang namanya kan baby blues dokter. Itu bisa diterapi juga dok? Ya, baby blues bisa dilakukan. Dia karena kan dia cenderung ke depresi ya, dia. Mental ya. Karena dia depresi, jadi kayak nggak siap menerima bayinya. Itu berapa kali tindakan ya dok untuk yang wanita hamil baby blues, wanita setelah melahirkan baby blues itu? Ya, jadi untuk wanita hamil kita akan melihat penyebabnya, kalau apakah karena emang dia faktor bayi ini dia atau faktor karena yang lain, entah dukungan suaminya nggak juga bisa. Jadi kan macam-macam dia penyebab baby blues, nggak hanya cenderung bayi doang. Jadi wanita baru melahirkan itu atau wanita hamil secara keseluruhan melahirkan itu butuh dukungan yang sangat. Gitu. Jadi kalau pepatah Cina bilang itu wanita yang hamil itu harus penampakan itu harus kayak pualam, cantik berkilau. Gitu. Jadi kalau ada datang wanita hamil nggak cantik berkilau, kemungkinan pasti ada faktor-faktor yang lain yang mengganggu, karena dia membawa suatu yang ajaib kalau kata orang lama bilang itu. Kalau ini balik lagi dok tentang yang melahirkan. Kalau yang wanita pada saat hamil, dia pengen tuh persalinannya lancar, itu bisa dokter? Karena banyak dipakai, ada yang bertanya gitu. Banyak akupuntur untuk terapi supaya pertama kesehatan selama kandungan. Jadi mengikatkan ikatan antara sang ibu dengan bayinya. Ya lebih ini untuk kesehatan itu. Kedua, supaya nanti masuk masa hamilnya itu sesuai term waktunya. Jadi kalau biasa itu kalau sudah waktunya kami bisa
kayak orang kandungan kan merangsang supaya lahir. Kami juga sama bisa gitu, merangsang supaya waktu lahirnya cepat. Jadi kami rangsang titik tertentu yang bisa kontraksi rahim supaya bayinya cepat lahir. Nah, itu dilakukan pada saat kehamilan pertama atau itu dilakukan saat kalau untuk merangsang lahir itu dilihat kalau dia sudah masuki masa matang ya, masa emang sudah waktunya dan udah lewat nggak lahir itu baru kita lakukan tindakannya. Cuma kalau untuk memperkuat atau kesejahteraan janin dalam kandungan itu biasanya dilakukan sekali sebulan sih, biasanya itu nggak sering-sering. Sekali sebulan pada trimester pertama, nanti trimester kedua biasanya entah sebulan 2 kali gitu. Jadi makin semester ketiga dia lihat kalau sudah waktunya, itulah baru kita akan rangsang supaya lahir sesuai dengan waktunya. Oh, berarti tetap rajin kontrol ya? Ya, kontrol. Ya. Jadi cuma kontrolnya bakal makin sering kalau sudah waktunya makin. Oke. Buat peserta, sebelum kita berbincang lagi sama dokter, boleh memberikan pertanyaan. Nanti akan Dokter Robi jawab. Pertanyaan dari peserta. Dokter, untuk praktek dokter sendiri itu sekarang ini hanya di Murni Teguh atau ada di tempat lain, dokter? Saya praktek di Murni Teguh dan di Rumah Sakit Pemerintah Patang Siantar aja. Oh, Siantar. Jadi kalau di Medan hanya di Murni Teguh ya, dokter ya? Gitu. Oke, belum ada ya pertanyaan dari peserta ya. Silahkan bertanya, untuk Dokter Robi pasti akan menjawab. Tentang fisik dan mental, mungkin kebanyakan kan dok, perempuan, apalagi kalau perempuan muda ya dok, cenderung lebih ke mental ya dok. Karena akupuntur nih kalau kita udah share, kita bilang gitu, mereka tuh mindsetnya, aduh bisa nggak sih kayak ngerilekskan atau kayak mental gitu ya dok. Yeah. Kadang dok, untuk wanita usia berapa yang sudah tidak bisa lagi kayak kita kasih kita kasih pengobatan akupuntur gitu dok. Jadi untuk biasanya mentalnya gitu dok. Jadi biasanya yang datang ke akupuntur itu pasti kemungkinan atau biasanya sih dia sudah kemana-mana pergi biasanya sih ke dokter sana atau sih. Nah itu baru datang biasanya, atau kalau dia dapat rujukan dari dokter lain baru kirim ke akupuntur atau dari kawannya. Nah jadi kalau masalah usia, hampir semua usia kecenderungan sih wanita-wanita dewasa muda sih, sekitar 18 tahun ke atas sampai 30 tahunan, 35 gitu. Itu yang akan banyak masalah emosi ya, pertama dalam hubungan. Maksudnya gini, setiap berarti kalau yang usia, maksudnya dokter melihat oh ini yang fisiknya benar-benar kayak sudah diobatin pun sudah susah, itu pernah ada nggak gitu dok? Yang ada pernah kasus satu sih satu itu dia sudah minum, jadi kita kombinasi kerjasama dengan bagian psikiatri ya. Untuk mengatasi, jadi dia sudah makan obat kayak untuk gangguannya itu udah maksimal tapi masih belum terkontrol. Jadi kita bantu kerjasama dengan itu. Biasanya akan dirujuk sih. Oke, dokter, ini ada pertanyaan dari pasien. Anak saya usianya 15 tahun dan pada saat ini 15 tahun sih, dan pada saat ini kena kanker payudara. Nah, apakah untuk menetralkan psikisnya itu bisa diterapi nggak dok? Bisa ya? Bisa. Ya. Oke. Itu. Apalagi kalau untuk pasien-pasien usia 15 cancer tahun ya, masih muda ya. Cancer ya. SMP ya dokter ya. Cancer, jadi akupuntur bisa berperan untuk mengatasi mual muntah. Post kemo, terus nyeri, obat kemo kan biasa kan mau nyeri, ya, terus diarenya, biasa kalau kami dikonsulkan ada gitu. Jadi kalau dulu di
pas kami pendidikan di bagian anak itu pasien-pasien kemo atau yang mengalami nyeri, terus sudah dikasih obat penghilang sakit itu, tapi masih tetap bertahan nyerinya, biasanya dirujuk sama kami. Karena untuk pasien-pasien yang mendapat obat penghilang sakit itu biasanya beberapa muncul efek sampingnya, kayak susah buang air besar itu. Jadi bisa memunculkan masalah yang baru lagi gitu. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Apakah untuk akupuntur itu juga memerlukan pemakanan obat, dokter? Biasanya gini, jadi kalau datang dengan makan obat dari dokter lain, kita akan lihat. Biasanya sih kita nggak akan mengurangi atau gimana. Jadi setelah kita akupuntur, baru kita lihat perkembangannya. Jadi kalau sudah membaik, dia akan kami serahkan ke dokter yang memberi obat. Itu bisa nggak obatnya kira-kira dikurangin, gitu loh. Jadi kita nggak akan mengurangi obatnya, dan juga biasanya nggak menambah obat, gitu. Jadi kita akan serahkan balik lagi ke dokternya. Kira-kira dengan kondisi yang sekarang ini yang sudah lebih baik, apakah sudah bisa obatnya dikurangin? Berarti kalau misalnya dia datang dengan fisik ya dok, misalnya memar atau apa, dia tetap balik makan obat yang ke dokter sebelumnya gitu? Kalau tergantung, kalau memar kan cuma biasanya kan penghilang sakit aja ya. Cuma kalau sudah hilang sakit itu apalagi kan obat kan itu. Cuma kalau dia misalnya sakit diabetes atau hipertensi, datang ke akupuntur untuk mengatasi darah tingginya, kita terapi. Selama ini mungkin dengan obat segitu tidak terkontrol tensinya, terus kita akupuntur bisa terkontrol. Dia akan kita tanya lagi ke konsul ke dokter internisnya, kira-kira ini gimana, apakah terus lagi atau diganti, dikurangin atau tetap gitu loh. Gitu. Kalau mental sendiri dok, selain akupuntur ada perlu memakan obat juga dokter? Kalau yang dia biasanya kalau yang paling sering itu yang insomnia ya, itu biasanya sih jarang kami kasih obat. Kalau dia sudah anxiety, cemas apa, biasanya kalau sudah dapat cemasannya sudah teratasi, dia nggak makan obat lagi. Tidak membutuhkan lagi ya? Iya. Biasanya. Tapi tetap kita akan kembali ke dokter yang pertama merawat dia. Itu apakah karena masih memerlukan apa tidak, karena akan yang menilai itu akan dokter. Jadi kayak ada kemarin juga pasien misalnya Parkinson lah ya. Nah, kita tahu Parkinson itu makan obatnya tuh pasti akan bertambah terus gitu. Jadi kita terapi dia, terus dengan dosis yang sama dia sudah perbaik, udah bisa bergerak, udah apa. Jadi dia kontrol berapa bulan lagi, berapa minggu lagi setelah ke dokternya, dosisnya dikurangin jadinya. Berarti tetap balik lagi case di pertamanya seperti apa ya dokter ya? Pertamanya, jadi dia gitu dilihat. Oke, hampir sudah 30 menit ya pesertanya. Jika tidak ada bertanya lagi, hari ini kita sharing dengan dokter hanya 30 menit ya dokter. Jadi kalau ada kesempatan lagi, kita akan buat live Instagram lagi sama dokter Robi. Dokter, terima kasih sharingnya untuk fisik dan mental. Jujur dok, apalagi kita kalau bekerja juga ya, itu bener-bener mental sebenarnya dok. Iya, apalagi sekarang gitu. Kayak COVID sekarang makin banyak stresnya, makin tekanannya. Bener, stres, tekanannya itu kurasa paling banyak dialamin sama pekerja ya dokter ya. Gitu sih. Oke dokter, terima kasih banyak. Berarti hari ini prakteknya di Murni Teguh ya dokter ya, tidak ada di tempat lain ya. Nah buat peserta yang mungkin ada tinggal di Siantar juga boleh. Di rumah sakit mana dokter? Rumah sakit daerah Jasamen, Saragi, Pematang Siantar. Sekitar untuk jadwalnya dokter? Dia kalau di Murni Teguh kan setiap Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Oke, jam 2. Kalau di Siantar? Siantar dia jam kerja. Jam kerja ya? Oke deh. Baik, thank you. Terima kasih banyak ya dokter. Semoga ini bermanfaat juga buat peserta yang sudah bergabung di kita. Lain waktu kita akan membuat live lagi sama dokter Robi. Dokter, terima kasih banyak. Sehat selalu ya dokter. Sama-sama. Dah.
selesai Kak.